Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Oke, sehat semua yang ada di sini, insyaallah. Nah, selanjutnya Bapak nanyakan yang tidak hadir di pelajaran pagi hari ini siapa? Asis. Kemana? Asis. Anto, kemana? Alfa. Kok nggak kirim surat ya? Asis itu. Ya, yang lain kalau misalnya nanti ada kegiatan atau apa, izin kirim surat ke Bapak biar tahu kemana. Ini Mas Asis ini jangan ditiru ya. Terus yang lain ada yang nggak masuk lagi? Nggak ada. Oke, alhamdulillah masuk semua, cuma Mas Asis. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita nanti selama pelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Oke, untuk yang memimpin doa, ketua kelas ya, ketua kelas, silakan ketua kelas memimpin doa. Oke. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Nah, untuk selanjutnya, kayaknya ini kantuk semua ini. Ada apa ini kantuk semua ini? Ya. Gak asik kalau pelajaran ngantuk ya. Kita sekarang tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat, biar semangat. Sekarang ayo berdiri semua, berdiri. Oke, berdiri. Oke, udah semua ya. Sekarang kita tepuk semangat seperti yang Bapak ajarkan. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke, bagus. Sekarang duduk semuanya, kembali duduk seperti biasa. Rapikan alat tulisnya, lalu ke mejanya masing-masing. Kita fokus ke pelajaran hari ini. Nah, untuk pelajaran hari ini anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang pengolahan data dan penyajian data. Nah, tapi sebelum itu kita beranjak ke pengolahan data dan penyajian data, kita ke pengertian data. Nah, apa itu pengertian data? Nah, jadi anak-anak sekalian, secara sederhana, data itu merupakan catatan dari sekumpulan fakta. Data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan. Jadi datanya itu didapat dari sebuah pengamatan. Jadi nanti Bapak nanti nyuruh anak-anak untuk mengamatin, mungkin nanti mengamatin tinggi badannya temannya, berat badannya temannya. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke data. Nah, bisa juga melalui wawancara, kemudian juga bisa melalui angket dan sebagainya. Nah, mungkin nanti Bapak nanti akan contohkan, jadi anak-anak nanti akan dapat tugas untuk mencari data atau mengumpulkan data melalui kegiatan nanti ya. Nanti akan mengukur bisa nanti tinggi badan teman-temannya, bisa berat badan teman-temannya. Oke. Ini untuk pengertian data anak sekalian. Terus kemudian untuk selanjutnya kita ke macam-macam data. Jadi data itu banyak bentuknya, bentuk penyajiannya. Jadi apa sih bentuk penyajian dari data ini atau pengolahan data? Jadi yang pertama itu tabel. Jadi data itu diolah ke dalam bentuk tabel. Nah, ini untuk contoh tabelnya. Nah, ini ada garis, ada kolom. Ini untuk contoh tabelnya. Nanti anak-anak bisa buat seperti ini, contoh seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram. Nah, diagram itu anak-anak sekalian, diagram itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu diagram batang. Nah, apa itu diagram batang? Jadi diagram batang itu adalah sebuah data atau pengumpulan data, pengolahan data yang dibentuk dalam diagram batang, yang nanti kotak-kotak ke batang ke atas ya, nanti saya berikan gambarnya. Nah, ini contohnya ya, ini ya bisa dilihat. Ini contoh diagram batang. Kemudian selanjutnya itu diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran saya rasa anak-anak tahu semua ini. Jadi diagram lingkaran itu diagram yang terbentuk dari lingkaran. Nah, contohnya biasanya data panen dalam 1 bulan misalnya ada berapa persen dan begitu. Jadi nanti itu dikelompokkan ke dalam, diolah ke dalam diagram lingkaran. Ini untuk contohnya, contoh diagram lingkaran bisa dilihat ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram garis. Nah, untuk diagram garis ini anak-anak sekalian,
yaitu merupakan diagram yang hampir sama kayak diagram batang. Kalau diagram batang itu kayak tadi contohnya ya, kalau diagram garis itu dalam bentuk garis nanti. Nah ini contohnya, ini ya diagram garis. Jadi dibentuk dalam garis. Jadi itu. Kemudian untuk selanjutnya kita belajar ke penyajian data. Setelah kita ke pengolahan data, gimana sih menyajikan data itu? Jadi kan data udah terkumpul, data udah terkumpul dengan cara-cara tadi, dikumpulkan melalui tabel, kemudian dikumpulkan melalui apa tadi? Tadi apa? Kalau ya diagram. Jadi setelah itu kita ke bagaimana kita ke penyajian datanya, dan diolah ke penyajian datanya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan nggak anak-anak? Oke, nggak ada ya, paham semua. Pinter ya anak bapak ya. Nah, jadi untuk menyajikan sebuah data, jadi nanti ini ada beberapa anak-anak untuk menyajikan data yang kita kenal dengan nama nanti hitungannya itu rata-rata atau bisa disebut dengan mean. Nah, jadi nanti anak-anak itu akan mencari dalam datanya itu nilai rata-ratanya atau kita sebut dengan nilai mean. Terus kemudian yang kedua yaitu nilai mediannya atau nilai tengah. Nanti datanya kalau sudah dapat ya itu nanti dicari nilai tengahnya, disebut dengan mean. Kemudian juga nanti akan mencari nilai yang sering muncul dari data itu. Jadi anak-anak sekarang nanti akan mencari nilai yang sering muncul dalam data itu. Nah, nanti itu disebut dengan modus. Nah, kemudian apa itu pengertian mean, terus kemudian median, modus atau pengertian rata-rata, nilai tengah atau nilai yang sering muncul tadi. Nah, untuk mean atau nilai rata-rata itu adalah jumlah rata-rata dari kelompok data. Jadi mean itu adalah apa tadi? Tadi yang lupa ya. Mean itu adalah jumlah rata-rata dari sekelompok data. Nah, kemudian yang kedua itu median atau nilai tengah. Jadi anak-anak sekalian, median atau nilai tengah itu adalah nilai yang diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Jadi itu adalah nilai tengah. Kemudian yang ketiga yaitu modus atau yang disebut dengan nilai yang sering muncul. Ini gampang banget anak-anak. Jadi nanti anak-anak cari nilai yang sering muncul dari data yang didapat tadi. Entah itu dari diagram, entah itu dari tabel yang Bapak jelaskan tadi, itu cari nilai yang sering muncul anak-anak. Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi yang paling besar. Jadi cari frekuensi yang paling besar di sana dan yang sering muncul di data itu masuk ke modus. Itu anak-anak sekalian. Jadi itu pengertian-pengertiannya. Nah, mohon nanti diingat. Nanti setelah ini kita akan langsung praktek langsung. Kita akan praktek langsung. Kita akan mengumpulkan data yang pertama. Setelah itu, di situ kita ke penyajian datanya atau pengolahan datanya. Jadi nanti akan ada tugas dari Bapak. Nanti akan dibentuk kelompok. Akan dibentuk kelompok untuk mengerjakan tugas itu dari anak-anak. Oke, anak sekalian, untuk selanjutnya yaitu kita ke permainan. Bapak punya permainan ini. Bapak punya permainan. Nanti anak-anak nanti akan bermain per masing-masing kelompoknya. Jadi nanti akan dibentuk kelompok. Sekarang Bapak pilih ya. Jadi baris sini ini kelompok 1 ya. Terus kemudian baris ini kelompok 2, baris ini kelompok 3. Jadi per baris ya. Oke, sudah dibentuk. Nanti kelompoknya per baris ada 3 kelompok anak-anak. Dan nanti kita akan bermain mengenal mean, median dan modus. Tapi sebelum bermain kita ke bagaimana kita mencari data terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan bermain mengenal tadi itu yang Bapak jelaskan. Jadi ada mean, median, modus atau nilai rata-rata, kemudian nilai tengah, kemudian apa tadi? Apa ya? Nilai yang sering muncul. Yang ketiga. Terus kita akan bermain ya tentang mean, median dan modus itu. Tapi sebelum itu tadi kan udah dibentuk kelompok nih, udah dibentuk kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, masing-masing baris.
Nah, Bapak ada tugas untuk mencari data per masing-masing kelompoknya ini. Jadi silahkan ditulis nama-nama kelompoknya, anggotanya. Nah, ketuanya di sini ada Mas Yanto, sini ada Mas Asis, sini ada Mas Nasrul. Akan ketuanya didata nama anggota-anggotanya. Setelah itu silahkan didata juga tinggi badannya anak anggota-anggotanya. Tinggi badan anggota masing anggotanya itu ditanyakan berapa tinggi badannya, kemudian nanti dikelompokkan tinggi badannya dari yang tertinggi ke yang terendah nanti. Oke, langsung dikerjakan, langsung dicari. Oke, ayo langsung dikerjakan ya Bapak. Tunggu 5 menit cukup ya. Oke, sudah. Baik, udah ya terkumpul datanya. Selanjutnya setelah terkumpul datanya, itu semua yang anak-anak itu udah dibentuk, data yang udah dibentuk itu silahkan bisa dibentuk dari dalam tabel atau ke diagram, itu bisa dibentuk ke sana. Nah, oke, dikerjakan. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita ke permainan. Bapak punya permainan. Ini ada kartu ini anak-anak, ada kartu nanti Bapak bagikan ke masing-masing kelompok kartunya. Jadi kartu ini akan dibagikan ke masing-masing kelompok. Nah, ini masing-masing kelompok akan dapat kartu ini, dapat kartu bagiannya ini ya. Jadi kartu ini akan dibagikan, nanti anak-anak sekalian akan dapat tugas dari Bapak. Apa itu? Nah, oke, Bapak bagikan dulu ya. Kartunya udah dipegang per masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu anak-anak sekalian menghitung jumlah keseluruhan angka yang ada di kartu itu. Jadi hitung kartu keseluruhan yang ada di masing-masing anak-anak itu. Sekarang dihitung. Oke. Udah ya, udah dihitung semua. Nah, setelah dihitung kartunya itu, sudah dihitung jumlahnya itu loh, angkanya dihitung, kemudian hitung berapa kartunya. Oke, kelompok sini sudah dihitung belum? Udah ya. Kelompok 2 udah. Lanjutnya kelompok 3 udah. Selanjutnya yaitu hitung berapa kartunya. Oke, kelompok 1 udah. Udah semua. Sekarang bagikan, dibagi jumlah tadi yang dijumlahkan tadi, dengan jumlah kartunya. Dibagi. Jadi kan tadi kan udah didapat nih jumlah dinilai angkanya itu di kartunya itu dijumlahkan. Nah, setelah itu berapa kartunya? Udah kan? Oke, kelompok 1 udah, 2 udah. Di situ dibagi ya. Dibagi jumlah nilai yang di kartu sama jumlah kartunya itu dibagi. Oke, udah ya. Nah, hasil yang dibagi itu adalah disebut dengan nilai rata-rata atau disebut dengan apa tadi? MEN. Nah, itu anak-anak sekalian. Jadi nilai yang anak-anak itu tadi dijumlahkan, hasilnya dari pembagian itu disebut dengan MEN atau nilai rata-rata. Paham ya cara cari nilai MEN ya? Oke, paham. Oke, selanjutnya kita ke median. Tetap pakai kartu. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, urutkan angka pada kartu yang dipegang tadi. Jadi diurutkan masing-masing kelompok. Jadi dimulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kan itu kan ada nilainya kan, itu ada acak itu kan, nggak urut itu kan, yang diurutkan dari yang terkecil. Nah, bisa ya? Oke, bisa. Jadi diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang mulai akan diurutkan. Bapak tunggu. Oke, sudah. Baik, setelah diurutkan, jadi silakan anak-anak sekalian ambil kartu dari ujung kanan ke ujung kiri tadi. Jadi kan udah diurutkan nih, jadi dihitung dari ujung kanan ke ujung kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kemudian
sisakan sampai tersisa 1 gitu. Jadi di tengah-tengah misalnya. Nah, kalau misalnya lebih 2 tengah-tengahnya itu nanti dijumlahkan dua-duanya. Ada yang lebih 2. Oh, ini sisa 1. Sisa 1, kelompok 3 lebih 2 katanya. Oke, yang kelompok 2, yang 2-nya itu dijumlahkan. Nah, untuk yang sini, yang sisa 1 yang hitung dari kiri dan dari kanan itu adalah nilai tengahnya. Nah, udah dapat kan? Ya, kelompok 1, kelompok 2 udah. Kelompok 3 jadi jumlahkan yang tadi lebih. Udah. Oke, nah itu adalah nilai tengahnya. Nah, mudah sekali bukan untuk menentukan main sama median. Oke, tangan buat kalian semua. Pintar-pintar ya. Untuk selanjutnya ke modus sekalian. Nah, modus ini mudah banget ya. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang paling banyak. Nah, sekarang di kelompok 1 nilai yang sering muncul di sana angka berapa? Coba dicari. Angka berapa? Tadi kan udah diurutkan. Jadi yang sering muncul itu di angka berapa? Oke, 2 katanya. 2-nya ada berapa? Ada 3. Nah, itu 2 itu adalah modusnya. Kemudian yang kelompok 2, oh, yang kelompok 2 5 katanya sering muncul. Ada berapa jumlahnya? Ada 2. Oke. Nah, itu nilai modusnya untuk yang kelompok 2. Yang kelompok 3? Yang kelompok 3 berapa? Belum ketemu? Oh, 8. Oke, 8. Jadi 8 itu adalah nilai modusnya di kelompok 3. Gampang sekali ya. Jadi nanti Bapak beri tugas, anak sekalian beri tugas untuk mencari data, kemudian datanya itu diolah, dicari nilai tengah, nilai rata-ratanya, dicari nilai tengahnya, kemudian dicari tadi nilai yang sering muncul atau main, median, sama modusnya itu dicari nanti Bapak beri tugas. Nah, tapi sebelum itu apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, nggak ada ya. Allah semuanya paham, jadi materinya mudah. Nah, oke, anak-anak sekalian. Jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, lanjutnya Bapak beri tugas. Jadi ini ada nilai acak. Ini ada nilai acak di sini ya. Nah, ada nilai yang acak-acakan. Jadi anak-anak silakan ini dibentuk ke sebuah tabel maupun diagram. Kemudian dicari nilai tengahnya atau nilai sering kunjungnya. Kemudian anak-anak sekalian jangan lupa ya, tadi Bapak sampaikan sekarang musim hujan, jadi tetap jaga kesehatan. Kemudian sekarang juga COVID ini masih belum aman, jadi tetap jangan kemana-mana. Kalau misalnya keluar jangan lupa pakai masker. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan. Tadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai ya anak, biar kita segera tatap muka seperti biasanya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.